Ada 3 konsep yang menurut saya ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Pertama adalah kebijakan, yang kedua kebijakan publik, dan yang ketiga adalah studi kebijakan. Nah, ini 3 hal yang mungkin kawan-kawan sering mendengar dan mungkin kita anggap sebagai satu hal yang sama. Tapi sebagai sebuah disiplin ilmu, maka saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa ketiganya memiliki perbedaan. Khusus tentang studi kebijakan, ini ada semantic confusion, ada penggunaan istilah-istilah yang beragam yang menunjuk pada hal yang sama. Misalnya ilmu kebijakan atau policy science, atau penelitian kebijakan, policy research, atau juga studi kebijakan, policy studies. Nah, policy science, policy research, policy studies ini adalah pendekatan keilmuan terhadap kebijakan. Maka bagi saya penggunaan policy science, policy research, policy studies ini tidak perlu dipertentangkan. Silakan digunakan yang mana yang menurut kawan-kawan lebih cocok. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita menggunakan istilah studi kebijakan. Tapi sekali lagi, studi kebijakan itu juga merefer pada ilmu kebijakan maupun penelitian kebijakan. Nah, kita akan coba lihat satu persatu apa itu kebijakan, apa itu kebijakan publik, dan apa itu studi kebijakan. Kita lihat pada video yang pertama ya. Video yang pertama ini sudah saya berikan linknya kepada teman-teman. Mudah-mudahan sudah sempat dilihat, didengarkan. Kalaupun belum, saya kira nggak ada masalah. Nanti kawan-kawan bisa mengakses setelah pembelajaran kita saat ini. Nah, di dalam video yang pertama ini diceritakan atau dikatakan bahwa policy itu memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah rule, kemudian made up, yang ketiga enforce, dan yang keempat to control behavior. Artinya kebijakan itu adalah sebuah aturan. Yang aturan itu dibuat, yang kemudian setelah dibuat diimplementasikan atau diterapkan, ditegakkan, dan yang keempat adalah untuk mengontrol perilaku orang-orang tertentu. Inilah kebijakan. Nah, definisi seperti ini belum atau bukan definisi kebijakan publik. Ya, baru definisi kebijakan. Maka tadi yang kami sampaikan, tolong bedakan antara apa itu kebijakan dan apa itu kebijakan publik. Nah, masih di video ini diceritakan bahwa contoh-contoh kebijakan itu bisa misalnya berupa kebijakan rumah tangga atau kebijakan keluarga. Misalnya kita mengatakan anak-anak jam 8 harus tidur. Misalnya, anak-anak jam 7 atau jam 5 sore harus belajar. Ini adalah kebijakan yang ada di keluarga itu. Tapi ini tidak bisa kita sebut sebagai kebijakan publik. Meskipun di situ ada unsur aturan, ada unsur dibuat oleh pemegang otoritas, ada unsur ditegakkan, dan ada unsur untuk mengendalikan perilaku. Tetapi ini masih pada kategori kebijakan lingkup keluarga. Ada lagi kebijakan pada lingkup organisasi, seperti perusahaan, kemudian rumah sakit, kemudian NGO, dan sebagainya. Mereka punya kebijakan-kebijakan tersendiri yang dibuat sendiri, ditegakkan sendiri untuk mengontrol anggota organisasinya. Maka ini pun belum kita sebut sebagai kebijakan publik, tetapi kita sebut sebagai kebijakan. Nah, kawan-kawan, kebijakan publik itu lebih kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga publik atau lembaga-lembaga pemerintah.
Dalam hal ini bisa dari eksekutif, dari legislatif, dari yudikatif, maupun juga dari TNI dan Polri. Nah, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga publik itu memiliki ciri yang sebenarnya sama dengan ciri kebijakan secara umum tadi, tetapi dia juga dicirikan dengan sifatnya yang inklusif. Inklusif artinya dia tidak hanya dimaksudkan untuk berlaku hanya bagi kelompok tertentu saja, tetapi setiap kebijakan publik pada hakikatnya dimaksudkan untuk semua masyarakat tanpa ada pengecualian. Nah, ini di video pertama ya kawan-kawan. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apa bedanya policy dengan politics? Apa sih bedanya kebijakan dengan politik? Nah, di dalam video ini dikatakan bahwa politics adalah proses to make policy. Sebuah proses untuk membuat kebijakan, itulah yang disebut sebagai politik. Apa saja prosesnya? Macam-macam. Bisa proses lobby, bisa proses advokasi, bisa proses koordinasi, dan sebagainya. Proses-proses itu masuk kategori proses politik. Maka kawan-kawan sekalian, di dalam Permenpan kita tentang yang mengatur tentang kompetensi AK, ada salah satu kompetensi dari analis kebijakan, yaitu kompetensi yang sifatnya politik, kompetensi politis. Nah, kompetensi politis itu yang tadi kami sampaikan, itu kompetensi yang terkait dengan koordinasi, dengan komunikasi, dengan advokasi. Ini adalah kompetensi-kompetensi politis untuk kebijakan. Nah, kawan-kawan sekalian, melihat pada atau dari video yang tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya kebijakan publik itu ada dua. Ini juga sebagaimana disampaikan oleh Thomas Erdői, bahwa public policy itu adalah apapun yang dipilih oleh lembaga publik atau pemerintah untuk dua hal. Satu, untuk melakukan sesuatu, dan untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, kawan-kawan, nanti silahkan coba dipikirkan, sebenarnya pengertian tidak melakukan sesuatu itu seperti apa gitu, ya. Tapi tolong digarisbawahi bahwa pemerintah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu sama-sama sebagai sebuah kebijakan. Nah, khusus tentang tidak memilih atau tidak melakukan sesuatu, itu sering kita berikan istilah sebagai prokrastinasi atau procrastination. Nah, prokrastinasi itu adalah kebijakan yang dia cenderung tidak melakukan apapun. Contohnya apa? Contohnya, yang paling mudah misalnya begini kawan-kawan. Ketika ada kemacetan di jalan raya, polisi punya kewenangan untuk mengatur, untuk juga melakukan rekayasa lalu lintas, untuk tidak memberlakukan aturan tertentu, misalnya lampu merah atau hijau, dan sebagainya. Jadi saya mengamati justru pemerintah kita itu atau pada umumnya lebih banyak melakukan kebijakan yang berupa not to do daripada to do. Nah, contohnya tadi misalnya ya, polisi tidak mengatur lalu lintas, itu sudah kebijakan. Tapi kebijakan untuk tidak melakukan sesuatu gitu. Atau misalnya kalau ada sesuatu kegiatan yang kita tunda-tunda, itu juga bagian dari prokrastinasi. Atau kalau pelayanan publik yang terlambat, itu juga adalah prokrastinasi. Artinya misalnya
harusnya 1 hari selesai perizinan, tapi ternyata tidak selesai, maka itu masuk kategori prokrastinasi. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ya. Nah, inilah kebijakan publik. Nah, kita masuk ke video kedua, kawan-kawan. Di video kedua ini bicara tentang apa itu studi kebijakan, ya. Nah, video ini menceritakan tentang Asia. Asia ini terdiri dari 4 miliar populasinya, penduduknya, dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat. Nah, dari sisi populasi ternyata 60% penduduk dunia itu ada di Asia. Bayangkan, berarti Asia ini menjadi epicentrum pertumbuhan karena 60% penduduknya ada di Asia. Dan wajar kalau kemudian pertumbuhan ekonomi begitu cepat. Tetapi ternyata ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Asia. Pertama, tantangan income inequality. Jadi kesenjangan pendapatan antar negara, Singapura, Jepang, Korea, Taiwan, dan seterusnya begitu tinggi income per kapitanya, sementara negara-negara yang lain juga banyak yang masih rendah. Kemudian ada rapid urbanization. Ada kecenderungan di Asia itu perpindahan penduduk dari desa ke kota secara masif. Nah, ini menimbulkan problema tersendiri. Kemudian juga ada resource mismanagement, kerusakan lingkungan yang parah, kebakaran hutan, dan seterusnya yang diakibatkan karena mismanagement, yang mengejar pada pertumbuhan tetapi lupa bahwa lingkungan kemudian terabaikan. Kemudian juga ada unsustainable growth, pertumbuhan-pertumbuhan yang tidak sustain begitu. Nah, tantangan-tantangan inilah yang membutuhkan 2 hal. Pertama adalah expertise, yang kedua adalah knowledge. Expertise ini sudah banyak dimiliki oleh para pejabat-pejabat yang terkait dengan bidangnya masing-masing. Dari menteri, dirjen, direktur, sampai kepada staf ini, mereka-mereka yang expert itu sudah sangat paham tentang apa yang dilakukannya. Tetapi expert saja tidak cukup, tapi dibutuhkan sebuah knowledge. Nah, knowledge inilah yang relevan dengan apa yang kita bahas, yaitu tentang studi kebijakan. Nah, masih di video ini diceritakan bahwa studi kebijakan itu harus mengandalkan sebuah proses thinking critically about the issue, berpikir kritis tentang sebuah masalah. Nah, tadi misalnya ada masalah income inequality, ada masalah rapid urbanization, ada masalah resource mismanagement, dan seterusnya. Ini yang harus kita pikirkan secara kritis tentang apa faktor-faktor yang membuat masalah itu terjadi. Nah, oleh karena itu, studi kebijakan selalu didahului dengan identifikasi terhadap masalah. Masih terkait dengan ini, kita lanjut ke video yang ketiga. Nanti kawan-kawan tolong disimak ya, tapi ini saya overview saja secara singkat. Di dalam video ketiga ini dikatakan bahwa melakukan sebuah analisis terhadap kebijakan itu juga dimulai dengan tahap identifikasi masalah yang di dalam video ini dinamakan agenda setting. Nah, kawan-kawan harus siap mulai sekarang, harus sering atau sudah familiar dengan apa itu agenda setting. Sekali lagi, agenda setting pada hakikatnya adalah identifying the problem, mengidentifikasikan masalah. Nah, kawan-kawan, pada umumnya kita mengidentifikasikan masalah itu kalau ada sebuah peristiwa besar atau ada sebuah krisis. Nah,
saat ini kita ada krisis ya kawan-kawan, krisis kesehatan dengan adanya COVID-19. Tapi di dalam video ini juga diceritakan tentang adanya sebuah peristiwa besar yang menimbulkan krisis, yaitu peristiwa penyerangan gedung WTO di Amerika atau yang kita kenal sebagai peristiwa 9/11. Nah, apa yang sebenarnya masalah dihadapi adalah tentang terorisme. Jadi, negara-negara di dunia baru tersadarkan adanya masalah tentang terorisme itu setelah ada krisis. Demikian pula, kawan-kawan, di video ini diceritakan tentang badai Katrina. Ketika badai Katrina itu menerjang wilayah Amerika, maka baru sadar bahwa ternyata ada masalah besar yang dihadapi oleh masyarakat Amerika, yaitu tentang emergency preparedness, kesiapsiagaan dalam situasi emergency. Nah, saya kira situasi badai Katrina ini juga mirip dengan situasi corona sekarang. Ternyata kita tidak memiliki situasi kesiapsiagaan pada masa emergency begitu. Itu menjadi masalah kita. Tetapi kawan-kawan, sebenarnya mengidentifikasikan masalah atau agenda setting tidak harus menunggu munculnya event atau munculnya krisis, tetapi sebuah policy analis itu mestinya sudah mampu memproyeksi kemungkinan munculnya sebuah masalah sebelum masalah itu datang. Nah, ini bagian dari agenda setting. Sekali lagi, agenda setting itu kita rumuskan pada saat muncul peristiwa-peristiwa besar atau munculnya krisis. Tetapi yang kedua, tolong diperhatikan juga, agenda setting bisa dilakukan sebelum sebuah peristiwa atau sebuah masalah itu ya. Nah, nanti dilanjut kawan-kawan setelah agenda setting apa saja tahapannya. Ada policy formulation, ada writing and implementing policy, dan juga evaluating policy effectiveness. Ada 4 hal di dalam studi kebijakan yang harus mendapatkan porsi utama dari para analis kebijakan. Kita lanjut di slide berikutnya. Kawan-kawan, ini saya ambil dari bukunya Pak Fadilah Putra dan Pak Anwar Sanusi tentang analis kebijakan publik neo-institusionalisme. Di dalam buku ini juga dikatakan dengan sangat eksplisit bahwa kebijakan publik yang berkualitas itu hanya akan bisa dicapai apabila kita memiliki 3 hal. Pertama, ada teori yang jelas yang dijadikan sebagai rujukan. Yang kedua, ada kerangka pikir dan juga ada model. Nah, apa hubungan antara teori, kerangka pikir dengan model kebijakan ini? Pertama, teori ini akan diturunkan di dalam kerangka pikir. Kalau teori itu sifatnya kan merupakan pendapat para ahli terkait dengan sebuah kebijakan, itu teori. Tapi ketika teori yang hanya kita kutip itu tidak membentuk sebuah kerangka pikir, maka kerangka pikir adalah cara bagaimana kita menghubungkan antara satu teori dengan teori lainnya. Itulah yang kita sebut sebagai kerangka pikir. Nah, sebuah kerangka pikir itu menurut Pak Fadilah Putra dan Anwar Sanusi ini harus dibentuk sebagai sebuah model. Model artinya untuk menguji apakah teori itu, kerangka pikir itu cocok atau tidak begitu. Kalau di penelitian eksakta kawan-kawan ada eksperimen ya. Nah, eksperimen itu ada uji coba yang dilakukan kepada populasi non manusia
bisa pada kelinci, bisa kepada tikus dan sebagainya. Itu adalah proses modeling begitu. Ketika model yang kita terapkan pada populasi itu bisa diimplementasikan, maka kemudian kita adopsi sebagai sebuah temuan yang valid atau kalau istilah kita kebijakan. Sehingga sebuah kebijakan sebelum diimplementasikan itu sudah ada proses untuk modelingnya. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah ini, urgensi studi kebijakan. Jadi kawan-kawan sekalian, mengapa studi kebijakan itu menjadi sangat penting di dalam kebijakan publik? Ini kaitannya ada dua aktor yang diklasifikasikan sebagai policy analis dan ada sekumpulan aktor yang diklasifikasikan sebagai policy makers. Masih dari bukunya Fadilah Putra dan Anwar Sanusi, antara policy analis dengan policy makers ini selama ini cenderung tidak akur, tidak kompak. Mereka punya pandangan yang berbeda gitu kawan-kawan, satu dengan yang lainnya, dan pandangan itu kontradiktif. Policy maker mengatakan misalnya, kajiannya para policy analis itu atau para AK itu terlalu akademis, nggak bisa membumi, terlalu normatif gitu, dan sifatnya abstrak. Para AK, kata policy makers, mereka itu tidak memahami situasi konkret di lapangan seperti apa, sehingga rekomendasi yang diusulkan itu tidak dapat dimanfaatkan oleh para policy makers. Ini pendapat policy makers ya kawan-kawan. Tetapi apa yang dikatakan oleh para policy analis? Nah, policy analis justru mengatakan bahwa para pengambil kebijakan itulah yang tidak mau menggunakan hasil penelitian kebijakan atau studi kebijakannya. Para pelaku kebijakan juga dikatakan tidak memiliki kapasitas dan idealisme untuk melakukan reformasi kebijakan. Sehingga kebijakan itu hanyalah sebagai sebuah business as usual saja, sebagai upaya untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan dari elit-elit politik. Kemudian masih dikatakan oleh para analis kebijakan bahwa kedekatan antara analis kebijakan dengan birokrasi itu akan mendistorsi idealisme dan visi jangka panjang dari kerja akademis. Nah, dua situasi inilah kawan-kawan yang menyebabkan hasil-hasil kebijakan selama ini, hasil-hasil analisis kebijakan, mohon maaf, itu seringkali tidak digunakan di dalam proses politik oleh para aktor-aktor atau elit politik di dalam merumuskan kebijakan. Oleh karena itu, untuk menjembatani gap antara policy analis dan policy makers, kita butuh yang disebut sebagai evidence-based policy. Dan evidence-based policy itu hanya dihasilkan oleh policy analis. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana makna esensi studi kebijakan ini dalam proses pembuatan kebijakan. Lanjut Mbak Noga. Nah, Bapak Ibu sekalian, studi kebijakan ini cukup banyak ya. Saya kira nanti di materi-materi berikutnya kawan-kawan juga ada misalnya materi metodologi analisis kebijakan, ada cost and benefit analysis. Itu semua bagian dari studi kebijakan. Saya sedikit menyampaikan di sini ada juga yang kita kenal sebagai meta-analisis di dalam studi kebijakan. Apa itu meta-analisis? Nah, meta-analisis ini definisinya adalah analisis atas hasil analisis. Jadi ada beberapa analisis yang sudah dilakukan terkait sebuah isu dan semua hasil analisis itu yang kemudian kita kompilasikan untuk kita lakukan analisis. Coba di slide berikutnya mungkin lebih jelas, lebih konkret. Nah, ini kawan-kawan sekalian,
itu kajian pada umumnya. Ya. Pada umumnya kita membuat kajian A, kajian B, kajian C, begitu seterusnya. Sama misalnya kita berikan contoh kemacetan atau banjir di Jakarta, atau juga isu sampah di Jakarta. Berapa banyak lembaga yang sudah melakukan kajian terhadap problematika di Jakarta? Tidak terhitung, dari UI, ITB, Litbang Kementerian, mungkin juga kita Dilan dan sebagainya. Banyak sekali kajian-kajian tentang isu yang sama. Tetapi antara kajian A, B, C, dan seterusnya seringkali tidak terkomunikasikan dengan baik, sehingga akhirnya tidak ada kohesi antar satu kajian dengan kajian yang lainnya. Bahkan seringkali antar kajian justru memberikan rekomendasi yang kontradiktif. Nah, ini tidak baik dalam konteks studi kebijakan, kawan-kawan. Oleh karena itu, salah satu pendekatan di dalam studi kebijakan yang menurut saya cukup baik tapi jarang dilakukan adalah dengan melakukan meta-analisis kebijakan ini. Nah, yang di tengah itu meta-analisis, kawan-kawan, kita tidak lagi melakukan kajian atas data-data sekunder, data-data primer, kita membuat instrumen survei, kuesioner, dan sebagainya yang kita olah, tidak. Tetapi meta-analisis ini menarik sintesis dari kajian-kajian terdahulu. Nah, oleh karena itu, hasil dari meta-analisis ini adalah sintesa kajian dari berbagai macam kajian yang sudah ada sebelumnya. Dan itu yang kemudian kita breakdown kembali di dalam policy brief, policy memo, policy paper yang semangatnya sudah mengintegrasikan dari kajian-kajian. Lanjut, Pak. Ya. Nah, kawan-kawan sekalian, ini untuk memberikan ilustrasi tentang riset kebijakan yang biasa kita lakukan dengan meta-analisis yang mungkin kawan-kawan tertarik untuk melakukan. Kalau yang pertama itu kita melakukan studi kebijakan, ya, satu kebijakan, kemudian kita pecah di dalam beberapa rekomendasi atau policy brief gitu. Tapi kalau meta-analisis, kita justru ambil dulu dari beragam hasil kajian yang serupa, kemudian kita ambil intisari atau sintesis dari beragam hasil kajian. Lanjut.